Coba bayangin deh, sebuah kemewahan seharga 8,3 juta dolar. Kapal pesiar yang kelihatannya megah, siap banget membelah samudera. Tapi, ternyata di balik cat yang masih kinclong itu, ada sebuah rongsokan berumur 25 tahun. Kapal yang udah ditolak sama banyak perusahaan pelayaran lain. Inilah kisah Tampo Mas II, sebuah peti mati yang terapung, yang membawa ribuan nyawa ke pusat maut di Laut Masalembo. Mereka nggak sadar kalau mereka itu bukan lagi berlayar, tapi lagi masuk ke dalam perangkap maut yang dibuat oleh kerakusan manusia. Nah, disinilah inti masalahnya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu janji manis yang dijual ke publik. Kapal canggih, investasi besar-besaran. Tapi coba lihat kenyataannya di sebelah kanan. Itu kapal tua berumur 25 tahun, yang sebenarnya udah mau pensiun, dan udah ditolak sama perusahaan lain yang ditawarin dengan harga jauh lebih murah. Pertanyaannya, kok bisa kapal setua ini dibeli dengan harga yang melambung gila-gilaan? Siapa yang main di belakang ini semua? Jauh sebelum pelayaran nahas itu terjadi, julukan ini sebenarnya udah nempel. Peti mati mengapung. Tampo Mas II udah nunjukin banyak banget tanda-tanda kalau dia itu bencana yang tinggal nunggu waktu. Dan setelah kita lihat semua faktanya, kita jadi sadar, ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah sebuah keniscayaan yang mengerikan. Semua tanda bahaya itu udah ada dari awal. Bayangin, di pelayaran perdananya aja mesinnya itu rusak sampai 6 kali. Keberangkatan terakhirnya ditunda sehari penuh karena masalah yang sama persis. Terus, ada manifest penumpang, daftar resmi itu, yang sengaja dipalsuin buat nutupin jumlah penumpang gelap yang jauh lebih banyak dari kapasitas. Dan yang paling fatal, dek kendaraan itu udah kayak bom waktu. Mobil dan truk diparkir dempet-dempetan, banyak yang bahan bakarnya bocor. Ini udah bukan lagi lampu kuning, ini alarm bencana yang sengaja dimatiin. Oke, dari serangkaian kelalaian yang kayaknya disengaja tadi, kita sekarang beralih ke kengerian yang sesungguhnya. Inilah detik-detik gimana neraka itu tercipta di perairan Masalimbo yang terkenal ganas. Garis waktu ini nunjukin betapa cepatnya situasi berubah dari buruk jadi mimpi buruk yang nyata. Tanggal 24 Januari, kapal ini nekat berangkat padahal mesinnya lagi sakit. Belum sampai sehari, api pertama muncul. Selama 2 hari berikutnya, para penumpang terombang-ambing di lautan, antara harapan dan putus asa, sampai akhirnya tanggal 27 Januari, Tampo Mas II menyerah dan ditelan lautan. Sekarang, coba kita bayangin kepanikan waktu itu. Api pertama kali kelihatan di dek kendaraan. Para awak kapal, dengan sigap, langsung lari ngambil alat pemadam. Mereka siap buat ngelawan api. Tapi, pas mereka pegang tabung itu, mereka semua tiba-tiba berhenti. Membeku, terpaku di tempat. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ini dia faktanya, sesuatu yang absurd sekaligus tragis banget. Petunjuk penggunaan alat pemadam api ditulis dalam huruf kanji Jepang. Nggak ada satupun awak kapal yang ngerti cara pakainya. Sebagian tabung ternyata macet, sebagian lagi kosong. Bayangin, nyawa ribuan orang bergantung pada instruksi yang nggak bisa mereka baca. Ini benar-benar puncak dari kelalaian yang mematikan. Dan kegagalan nggak berhenti di situ. Listrik mati total, kapal jadi gelap gulita, generator darurat gagal nyala, pompa hidran air macet total nggak bisa dipakai. Buat kabur, ribuan penumpang harus desak-desakan lewat satu jalur evakuasi yang sempit banget. Banyak yang meninggal karena keinjek-injak atau kehabisan napas, bahkan sebelum mereka sempat lihat apinya. Di tengah keputusaan itu, hujan deras turun. Para penumpang langsung bersorak, ngira ini jawaban dari doa mereka. Tapi ironisnya, dek kapal itu udah panas membara. Jadi air hujan yang nyentuh dek langsung berubah jadi uap panas yang mendidih. Uap itu malah melepuhkan kulit mereka hidup-hidup. Harapan mereka berubah jadi siksaan yang baru. Angka resmi mencatat ada 431 korban jiwa. Tapi kita tahu, dengan banyaknya penumpang gelap yang nggak kedaftar, diperkirakan setidaknya ada 288 orang lagi yang hilang di telan laut. Angka yang sebenarnya mungkin kita nggak akan pernah tahu. Yang pasti, ratusan keluarga hancur karena sebuah kapal yang dari awal seharusnya nggak pernah berlayar. Tapi di tengah kerakusan, kelalaian, dan tragedi massal ini, di saat sistem udah gagal total, ada secercah kemanusiaan yang justru bersinar paling terang. Ini adalah kisah tentang keberanian sejati. Kisah seorang pemimpin yang menolak meninggalkan posnya sampai akhir. Buat apa kita turun kalau semua penumpang belum selamat? Inilah kata-kata Kapten Abdur Rifai ke salah satu awak kapalnya yang ngajak dia buat nyelamatin diri. Kalimat sederhana ini udah ngerangkum seluruh karakternya. Seorang nahkoda yang menempatkan nyawa penumpangnya jauh di atas nyawanya sendiri. Dia itu bisa aja jadi orang pertama yang selamat. Dia punya skoci, dia punya wewenang,
Tapi, dia memilih buat tetap tinggal. Saksi mata lihat dia dengan tenang bagi-bagiin pelampung, bantuin perempuan dan anak-anak yang ketakutan buat turun. Dia terakhir kali kelihatan di Anjungan sebelum akhirnya balik lagi masuk ke dalam kapal yang terbakar buat nyelamatin lebih banyak orang. Dia adalah teladan pemimpin sejati di tengah lautan neraka. Jasadnya ditemuin beberapa hari kemudian, udah sulit buat dikenali. Tapi, ada satu benda kecil yang jadi penentu identitasnya, sebuah cincin di jarinya dengan ukiran nama Hasanah, nama istrinya. Sebuah pengingat yang begitu personal bahwa di balik seragam pahlawan itu ada seorang suami, seorang manusia dengan cinta dan kehidupannya sendiri yang ia korbankan. Waktu kapal itu tenggelam, dia bukan cuma bawa ratusan nyawa, dia juga bawa rahasia kelam di baliknya. Sekarang, kita akan lihat gimana ada upaya sistematis buat nutupin kebenaran yang ada. Hasil investigasi resminya, ya gampang banget ditebak. Lihat aja tabel ini. Cerita resminya, awak kapal yang disalahin, padahal kenyataannya, kapal itu sendiri dari awal udah jadi peti mati berjalan. Nggak ada satupun pejabat yang dinyatakan bersalah, padahal bau korupsi dalam proses pembelian kapal ini nyengat banget. Ini dia pertanyaan inti yang nggak pernah terjawab tuntas. Siapa sih yang dapat untung dari pembelian kapal rongsok seharga 8,3 juta dolar ini? Siapa yang tanda tangan kesepakatannya? Siapa yang sengaja nutup mata dari semua tanda bahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung sampai hari ini. Dan ini puncaknya. Waktu parlemen minta rincian dokumen pembelian kapal buat nyelidikin dugaan korupsi, Kementerian Perhubungan menolaknya. Dengan penolakan itu, kebenaran tentang kesepakatan busuk ini secara efektif dikubur bersama bangkai kapal di dasar Laut Jawa. Pada akhirnya, tragedi Tampomas II ini ngajarin kita dua hal yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia nunjukin gimana kerakusan dan kebusukan sistem bisa menciptakan bencana yang nggak terbayangkan. Tapi di sisi lain, ia juga menyorot kemuliaan seorang Kapten Abdul Rifai yang nunjukin kepahlawanan sejati di saat-saat paling gelap. Cat yang mengkilap emang nggak bisa nyembunyiin karat di dalamnya, dan itu juga berlaku buat karakter asli manusia.